Apakah kamu seorang pemain sepak bola muda yang ingin lebih berkembang? Admin SSB yang ingin lebih mudah mengelola akademi? Atau event organizer yang mencari cara efektif untuk mengelola turnamen sepak bola? Bolasoft adalah jawabannya. Bolasoft, solusi digital untuk sekolah sepak bola. Bolasoft adalah platform digital yang membantu sekolah sepak bola mengelola akademinya dengan lebih efektif. Aplikasi ini dirancang untuk 3 jenis pengguna utama, yaitu siswa dengan aplikasi mobile bernama Bolasoft Muda. Aplikasi yang dirancang untuk mengakses jadwal latihan dan jadwal pertandingan dengan mudah. Yang kedua ada admin SSB dengan aplikasi berbasis web bernama Bolasoft Campus yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan klub, data pemain, dan jadwal latihan. Dan yang ketiga ada event organizer dengan aplikasi berbasis web bernama Bolasoft Arena yang dirancang untuk mengelola turnamen dan event sepak bola dengan lebih profesional. Kenapa harus Bolasoft? Desain yang ramah pengguna mudah digunakan oleh siswa, admin, dan event organizer tanpa perlu keahlian teknologi tinggi. Terintegrasi dan komunikatif. Semua pihak terhubung dalam satu platform. Efisien dan real-time. Semua data dan jadwal tersinkronisasi secara otomatis. Lalu, apa yang akan Anda dapatkan? Siswa akan mendapatkan akses jadwal latihan, jadwal pertandingan dan informasi dari akademi. Admin SSB akan mendapatkan pengelolaan akademi lebih mudah dengan sistem pencatatan digital. Event organizer akan mendapatkan kemudahan dalam mengatur turnamen, pendaftaran tim, dan publikasi hasil pertandingan. Bagaimana cara menggunakan Bolasoft? Install aplikasi Bolasoft Muda. Aplikasi hanya tersedia untuk Android. Bolasoft Campus bisa diakses melalui campus.bolasoft.id. Bolasoft Arena bisa diakses melalui arena.bolasoft.id. Buat akun sesuai peranmu dan mulai gunakan dan nikmati semua fiturnya. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Bolasoft sekarang dan rasakan pengalaman baru dalam dunia sepak bola yang lebih terorganisir dan profesional. Ya, menarik sekali ya, satu video sebagai deskripsi atau mungkin gambaran tentang Bolasoft. Jadi makin paham kita apa itu Bolasoft dan bagaimana cara memanfaatkannya. Tapi biar makin jelas lagi, kita sekarang masih ngobrol barengan sama Mas Brata. Ini seorang founder dari Bolasoft tadi yang videonya barusan kita saksikan. Mas Brata nih, kalau tadi awal-awal kita sudah banyak ngobrolin dari awalnya hobi, kemudian akhirnya menjadi satu peluang bisnis, menjadi satu Bolasoft ini. Untuk membangunnya Mas, dari awal ide muncul sampai akhirnya jadi platformnya seperti sekarang, butuh waktu berapa lama Mas? Wah, itu sudah mengalami beberapa fase gitu. Jadi di awal saya hanya membuat aplikasi untuk SSB-nya saja. Oke. SSB-nya saja itu di tahun 2019. Dan saya hanya, kalau SSB yang mau pakai, kayak kita bikin platform software as a service itulah, sewa. Tapi ternyata peminatnya kurang. Nah, dari situ kemudian saya berpikir untuk pivoting, kita merubah yang SSB ini yang tadinya adalah konsumen kita, justru kita jadikan partner. Konsumen kita adalah siswa dan orang tua siswa. Jadi yang membayar itu siswa dan orang tua siswa. Kenapa? Karena siswa ini kan ada kemungkinan dia berpindah-pindah sekolah, SSB dan lain-lain. Tapi dia kan sebaiknya punya CV-nya dia. Pernah bermain di turnamen mana saja, dan segala macam menit bermain dan lain-lain. Diharapkan itu adanya di aplikasi yang dia pegang sendiri. Sehingga ketika dia ikut seleksi, terus kemudian ada talent scouting dan segala macam, dia bisa langsung menunjukkan gitu kurikulum vitae-nya dia. Nah, karena manfaatnya yang terbesar akan didapat oleh pemain sendiri dan juga oleh orang tua siswanya, maka kita rubah konsumen kita adalah siswanya, yang membayar itu siswanya gitu. Jadi SSB dan event organizer itu partner gitu, seperti itu. Jadi kemudian muncullah aplikasinya, kemudian berubah jadi ada 3 aplikasi dalam satu platform digital kayak gitu. Nah, Bolasoft Muda itu menggunakan Android, sementara masih Android, kita masih menjajaki untuk mengembangkan di Apple, mungkin di Mac
kayak gitu di Apple ya, maksudnya iPhone. Terus, nah yang aplikasi untuk pengelola sekolah sepak bolanya itu berbasis web. Oke. Kita sebut sebagai Bolasoft Campus. Terus untuk pengelola turnamen itu nanti kita berikan juga aplikasi yang web, namanya adalah Bolasoft Arena. Jadi nanti siswanya daftar ke salah satu SSB, dia download, daftar ke salah satu SSB, adminnya nge-approve. Setelah adminnya approve, nanti menjalani proses pelatihan, ada absensi dan lain-lain, pembayaran juga bisa di situ di manage di aplikasi kampus. Terus nanti kemudian ada turnamen didaftarkan. Nah nanti yang manage turnamen pakai aplikasi Bolasoft Arena gitu. Ini manage-nya sampai ke level bikin daftar susunan pemain, daftar nominasi pemain gitu. Jadi hasilnya juga nanti langsung di-share gitu, semuanya bisa ngakses gitu. Oke, berarti memang sangat membantu sekali ya, karena dari fiturnya semua pihak bisa memanfaatkan gitu. Betul, ya Mas ya. Semua role, semua peran yang terlibat di dalam ekosistem pembinaan sepak bola usia dini itu ada di situ, terlibat di situ. Baik, ini kan tadi diceritakan awalnya itu kan dari tahun 2019, berarti sempat kena masa-masa pandemi gitu ya. Nah, ketika pandemi kemarin kan kalau sepak bola kan pasti harus turun ke lapangan ya Mas ya, harus kalau latihan pasti ketemu sama orang lain dengan tim segala macam. Waktu itu kondisinya seperti apa Mas? Apakah ada semacam keraguan untuk melanjutkan atau tetap gaspol aja gitu? Betul, jadi gini, di 2020 kita sudah sampai kerjasama dengan satu IO yang mengadakan event Jambore sepak bola anak nasional. Dan itu sudah dilaksanakan di beberapa kota. Data pemain yang sudah masuk ke kita itu sekitar 6.000-an lebih gitu. Tiba-tiba pandemi dihentikan dan kemudian ya selama praktis 2-3 tahunan kita memang vakum, karena memang anak kecil kan nggak ada yang boleh main bola kan. Ya betul. Padahal intinya software kita ini ya, platform kita ini ya, kalau ada kegiatan atau ada aktivitas sepak bola kan, gitu. Jadi dia sempat ragu juga sih, wah ini kayaknya stop. Tapi sempat kepikir juga untuk bikin pivot ke platform untuk pelatihan sepak bola mandiri. Jadi kita bikin supaya anak-anak bisa latihan, terus bisa dikontrol sama pelatih gitu, tapi secara virtual gitu. Ya. Gitu. Tapi itu nggak terlalu bisa berjalan ya, karena memang base usernya masih waktu itu kan sekitar 6.000-an, jadi masih kurang lah gitu. Terus kondisi semua serba sulit, jadi monetize-nya juga sangat sulit kan. Yeah. Waktu itu, jadi kemudian ya sudah kita vakum dulu. Nah kemudian kita baru mulai lagi di kemarin 2024 kita gas lagi gitu kan, dengan langsung kita split jadi 3 platform, jadi 3 aplikasi dalam satu platform. Yes. Oke, jadi kalau dilihat kan berarti 2024 sudah menjadi 3 platform. Sejauh ini berarti ini yang formulasi yang paling oke ya Mas ya sejauh ini ya. Ya, betul. Nah, kemudian nih kalau misalnya ini kan sudah berjalan katakanlah setahunan lebih mungkin ya untuk platform ada Bolasoft Muda, Kampus dan Arena ini sendiri. Nah, karena platform ini sendiri bisa dimanfaatkan di ekosistem sekolah sepak bola, jadi semua pihak bisa menggunakan. Ada nggak sih Mas cerita-cerita menarik dari mungkin komunitas atau sekolah sepak bola yang akhirnya merasakan langsung dampak dari Bolasoft ini setelah diaplikasikan ke keseharian di sana? Ya, jadi kalau khusus untuk Jawa Tengah itu ada beberapa. Jadi aplikasi kita ini, Bolasoft ini pernah digunakan di Liga Bawor. Jadi ada internal Kasidenan Banyumas itu punya liga, namanya Liga Bawor. Nah, menggelar liganya ini home turnamen sistemnya, dan itu bisa dilakukan untuk beberapa kelompok usia gitu. Jadi dari mulai U10, dari U10, U12, U14, U16 sampai U20. Nah, itu mungkin kalau
tidak diorganize dengan satu aplikasi yang ini kan akan sangat sulit karena pelaksanaannya ada di beberapa tempat gitu kan, ada di beberapa tempat home turnamen setiap 3 minggu sekali gitu. Jadi mungkin mereka merasa sangat terbantu sih karena sampai ke si pelatih itu kan bisa mempersiapkan karena turnamennya panjang sekitar 6 bulanan kan. Kemudian mereka bisa mempersiapkan pemainnya yang akan dibawa siapa saja dan segala macam itu semuanya bisa dari si aplikasi tadi. Kayak gitu. Jadi itu untuk wilayah Banyumas Barat. Terus kemudian Liga Menpora U14 juga pernah menggunakan aplikasi bola soft untuk daerah Brebes. Gitu. Terus kita juga sempat kerjasama dengan PSIS Development. Itu mereka mengembangkan PSIS PSIS Development untuk kompetisi usia 14 kalau nggak salah. Nah jadi itu beberapa yang pernah menggunakan ini kita ya, aplikasi kita. Terus satu lagi yang event Jambore sepak bola nasional itu, yang rencananya seri nasionalnya akan dilaksanakan di Malang, tapi waktu itu baru sekitar 5 wilayah diputar, terus terkena pandemi jadi kemudian di stop. Ya. Sebenarnya juga sudah cukup banyak berarti yang memanfaatkan ini ya Mas ya. Nah, ini kalau misalnya kita bicara soal sepak bola ini kan grassroots banget ya. Dari wilayah terkecil mungkin sepak bola antar kampung, kemudian ada sekolah sepak bola sampai tingkat mungkin provinsi dan nasional. Ini kan sebenarnya sudah cukup mengakar juga ke masyarakat Indonesia. Mungkin sudah punya budayanya di masing-masing wilayah gitu. Sementara hadir akhirnya satu inovasi berbasis teknologi yaitu bola soft. Nah ini kira-kira seberapa terbuka sih masyarakat terutama di grassroots dengan adanya satu inovasi yang berbasis teknologi ini? Oke. Mungkin kalau di level sekolah sepak bola ya SSB gitu sih mereka cukup terbuka lah. Walaupun mungkin ya di awal karena kan prosesnya harus ada pendaftaran dan lain-lain gitu yang cukup effortnya cukup lumayan gitulah untuk beberapa orang yang mungkin agak-agak mungkin gaptek gitu ya. Pasti kita sosialisasinya harus lebih gitu karena kan nggak semua pelatih itu masih muda-muda Pak Mas. Jadi ada yang sudah memang usianya sudah cukup ini karena kecintaannya kepada sepak bola gitu, jadi mereka masih mau terjun, mau ngurusi sepak bola gitu. Nah itu ya mungkin tantangannya di situ sih, di membiasakan mereka untuk menggunakan gitu. Tapi pada prinsipnya sih mereka senang sih, mereka welcome dengan inovasi kami, terutama orang tua karena dia bisa melihat sejauh mana kemudian anak-anaknya bermain gitu kan dalam satu turnamen, dan mereka kan bisa melihat dari situ gitu. Terus pelatih juga jadi lebih mudah gitu, dia bisa melihat misalnya ternyata saya kurang memainkan beberapa pemain gitu kan, jadi kemudian mereka akan punya dasar lebih untuk bisa memberikan latihan dan memainkan anak-anak itu di turnamen gitu. Jadi istilahnya juga sekaligus ada standarisasi, jadi jelas gitu ya Mas ya, bisa saling ikut mengawasi dari semua pihak, baik mungkin manajemen dari sekolahnya dan juga mungkin dari orang tua anak-anak yang ikut di sekolah itu ya Mas ya. Betul. Oke, baik, kita akan kembali jeda dan kami masih akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Brata pastinya hanya di Startup Clinic.